Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal manajerial untuk seleksi P3K tahun 2025. Nah, soal manajerial ini untuk semua formasi Bapak Ibu ya, tanpa terkecuali, baik itu formasi tenaga teknis, formasi tenaga guru, dan juga untuk tenaga kesehatan. Baik, kita akan bahas soal yang pertama, Bapak Ibu. Bima, seorang karyawan di Marumart, diminta oleh manajernya untuk menyiapkan sebuah presentasi tentang strategi pemasaran baru yang ditujukan untuk meningkatkan penjualan. Maka tindakan yang dilakukan Bima adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat Bima itu merupakan seorang karyawan. Nah, dia diperintahkan oleh atasannya, yaitu oleh manajernya di sini, untuk mempersiapkan presentasi terkait dengan strategi pemasaran yang baru. Nah, di sini kata kuncinya strategi pemasaran baru. Menyiapkan sebuah presentasi tentang strategi pemasaran baru. Nah, berarti Bapak Ibu, yang akan dibuat oleh Bima ini adalah sesuatu yang baru, yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, misalkan yang pernah ada sebelumnya itu bagaimana maksudnya? Misalkan Bapak Ibu meniru punya orang lain, berarti itu kan sudah ada sebelumnya. Nah, maka oleh sebab itu, nanti Bima ketika dia diminta untuk membuat strategi pemasaran yang baru, ya jadi harus baru Bapak Ibu, yang belum pernah ada sebelumnya. Baik, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang mana? Apakah A, mempersiapkan presentasi yang mengandung data dan analisis mendalam tentang tren pasar terkini, menggunakan grafik dan statistik untuk memperkuat argumennya. Nah, Bapak Ibu, di dalam soal itu situasinya adalah diminta menyiapkan. Nah, kemudian di jawaban A ini mempersiapkan sesuai dengan permintaan dari manajernya. Kemudian presentasi yang disiapkan itu Bapak Ibu memiliki data dan analisis mendalam tentang tren pasar terkini. Nah, tren pasar terkini Bapak Ibu itu sesuai dengan strategi pemasaran baru. Nah, baru dengan terkini itu kan memiliki makna yang sama Bapak Ibu. Nah, kemudian menggunakan grafik dan statistik untuk memperkuat argumennya. Nah, jawaban A ini Bapak Ibu kita akan simpan. Kemudian untuk jawaban yang B, menyusun strategi yang berfokus pada keberhasilan strategi serupa di kompetitor dan bagaimana ini dapat diadaptasi di Marumart. Nah, kalau Bapak Ibu menyusun presentasi yang didasarkan keberhasilan strategi serupa dari kompetitor, maka di sini kan sudah ada sebelumnya Bapak Ibu. Sedangkan yang diminta adalah hal yang baru. Hal yang baru itu memiliki mana yang belum ada atau belum pernah digunakan. Nah, maka jawaban B ini kita akan eliminasi. Oke. Kemudian jawaban yang C, mengembangkan presentasi yang interaktif dengan sesi tanya jawab untuk menjawab potensi keraguan dari manajer dan rekan kerjanya. Nah, jawaban C ini Bapak Ibu, pertama, kata mengembangkan ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh manajernya. Mengembangkan itu juga memiliki makna sudah dilakukan sebelumnya, hanya ditambahkan saja atau disesuaikan. Nah, maka oleh sebab itu jawaban C ini tidak baru Bapak Ibu, tetapi pernah ada sebelumnya karena ada kata mengembangkan. Nah, maka jawaban C ini Bapak Ibu kita akan eliminasi. Oke, kita lanjut ke jawaban yang D. Menciptakan narasi yang menarik dalam presentasi menggabungkan
testimonial pelanggan dan studi kasus untuk menunjukkan efektivitas strategi tersebut. Nah, jawaban D ini Bapak Ibu Guru di sini narasi yang dia buat atau yang akan dipresentasikan. Nah, kemudian menggabungkan testimonial pelanggan studi kasus untuk menunjukkan efektivitas strategi tersebut. Nah, jadi kalau jawaban D ini tidak terbaru, Bapak Ibu, walaupun dia ada kata menciptakan, tetapi ini tidak terbaru dan juga tidak didukung oleh cara presentasi yang baik, yaitu menggunakan grafik dan statistik, biar nanti lebih meyakinkan kepada audiens terkait dengan yang kita sampaikan. Nah, maka jawaban D ini kita eliminasi. Nah, maka jelas jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang A, yaitu mempersiapkan presentasi yang mengandung data dan analisis mendalam tentang tren pasar terkini menggunakan grafik dan statistik untuk memperkuat argumennya. Bapak Ibu, kami mengadakan bimbel PPPK Guru tahap 2 tahun 2025, batch 3 bulan April 2025. Cara pendaftarannya, silahkan Bapak Ibu ketik daftar PPPK Guru. Di warna merah di sini ada Bapak Ibu ya. Kirim ke WA kami di 081803358023. Nanti setelah Bapak Ibu mengetikkan daftar P3K Guru, Bapak Ibu akan kami masukkan ke dalam grup WhatsApp bimbelnya. Kemudian nanti akan kami berikan jadwal bimbel. Bapak Ibu dapat melakukan pembayaran dari tanggal 12 Maret sampai dengan 2 April. Dan pelaksanaan bimbelnya dari 2 sampai dengan 15 April. Sedangkan Bapak Ibu akan tes pada tanggal 17. Bimbel ini kita bahas soal yang sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024. Yang akan kita bahas nanti di dalam bimbel ini ada soal teknis situational judgment test, ada soal manajerial, ada soal sosiokultural, dan juga wawancara. Nanti Bapak Ibu ada 12 pertemuan tatap muka regulernya dan nanti biasanya kami berikan bonus pertemuan Bapak Ibu untuk menguatkan ujiannya. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu silahkan bisa mendaftar di 081 803 358 023. Bapak Ibu dapat mengecek testimoni bimbel kami di https://s.id/bimbel PPPK Guru. Nah, kalau Bapak Ibu bingung cara mengunjungi website ini, silahkan Bapak Ibu chat kami saja ya di 0818803358023. Nah, ini 5 ya Bapak Ibu ya. 358. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua Bapak Ibu. Lisa, pimpinan departemen di sebuah perusahaan teknologi. Ia perlu menyampaikan kebijakan baru dari perusahaan yang mungkin tidak populer mengenai jam kerja fleksibel yang lebih terbatas. Jika Anda sebagai Lisa, tindakan Anda adalah titik-titik. Kita lihat Bapak Ibu, Lisa di sini sebagai pimpinan atau sebagai atasan. Berarti kalau dia sebagai atasan, Lisa memiliki bawahan. Nah, kalau dia memiliki bawahan Bapak Ibu, ketika dia akan menyampaikan kebijakan baru dari perusahaan, maka cara Lisa itu bagaimana kepada bawahannya? Apakah hanya memberitahukan lewat WhatsApp, lewat surat, atau bagaimana? Nah, jadi ketika dia menyampaikan sebuah kebijakan baru, maka kita harus memilih jawaban yang paling ideal Bapak Ibu Guru. Yang paling nanti dapat membuka pertanyaan. Misalkan dengan pertemuan langsung itu kan lebih bagus Bapak Ibu ya. Nah, maka oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah A, menyelenggarakan sesi town hall,
untuk menjelaskan alasan perubahan kebijakan, mendengarkan umpan balik, dan menjawab pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, apa sih itu sesi town hall? Nah, sesi town hall itu adalah ketika Bapak Ibu hadir dalam suatu forum atau pertemuan terbuka yang diselenggarakan oleh pimpinannya atau departemen. Mohon maaf, pimpinan departemennya. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai pimpinan di sini menyelenggarakan town hall untuk menjelaskan alasan perubahan kebijakan dan mendengarkan umpan balik serta menjawab pertanyaan. Baik, jawaban A boleh kita simpan Bapak Ibu kuliah. Town hall itu merupakan forum ya. Oke, forum atau pertemuan sama Bapak Ibu. Yang B, menulis memo yang detail kepada semua anggota departemen menjelaskan alasan kebijakan baru dengan data pendukung yang menunjukkan manfaat. Nah, jawaban B Bapak Ibu guru ini tidak terlalu tepat kalau Bapak Ibu hanya melalui tulisan memo. Nah, maka oleh sebab itu jawaban B ini kita eliminasi. Jadi lebih baik nanti Bapak Ibu kita bertemu dengan para anggota departemen kita. Nah, Bapak Ibu ketika nanti sebagai pimpinan, ya harus melayani dengan baik. Nah, maka jawaban B kita eliminasi. Yang C, mengadakan pertemuan pribadi dengan anggota tim yang saling berpengaruh untuk mendiskusikan bagaimana kebijakan ini dapat secara khusus mempengaruhi mereka dan menjawab kekhawatiran mereka. Nah, Bapak Ibu, di sini pertemuan pribadi dengan anggota tim yang paling terpengaruh. Jawaban C ini letak salahnya adalah Bapak Ibu hanya bertemu dengan anggota tim yang paling terpengaruh. Nah, maka oleh sebab itu jawaban C ini Bapak Ibu pasti tidak tepat karena Bapak Ibu tidak melibatkan anggota tim Anda. Semua anggota tim Anda Bapak Ibu tidak libatkan. Nah, maka itu bukan cara kerja kelompok yang baik atau cara kerja tim yang baik. Oleh sebab itu, jawaban C kita eliminasi. Jawaban D, membuat video penjelasan yang bisa diakses oleh semua anggota departemen kapan saja yang menguraikan kebutuhan dan manfaat dari kebijakan baru tersebut. Jawaban D ini Bapak Ibu tidak tepat Bapak Ibu. Kenapa tidak tepat? Nah, penyebab tidak tepatnya Bapak Ibu membuat video penjelasan ini kurang efektif Bapak Ibu. Alangkah baiknya Bapak Ibu bertemu langsung dalam forum terbuka. Nah, maka yang merupakan forum terbuka yang Bapak Ibu pertemuan langsung dengan anggota tim Anda adalah jawaban yang A. Maka jelas yang paling tepat di sini adalah jawaban A. Sehingga nanti ketika ada forum terbuka, misalkan ada hal yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung, bisa didiskusikan langsung dengan Anda sebagai pimpinan. Jawaban A adalah skor tertinggi. Bapak Ibu, kami ada produk buku yang Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami, Marumat. Link pembelian ada di deskripsi. Buku ini Bapak Ibu kita sesuaikan dengan keputusan Menpan RB nomor 348. Di dalam buku ini kami khususkan untuk guru ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau yang non guru, Bapak Ibu bisa chat kami ya. Insya Allah nanti kami akan usahakan buatkan e-booknya saja dulu ya untuk yang soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, tapi kalau Bapak Ibu merupakan seorang guru, cukup menggunakan buku ini. Nanti Bapak Ibu insya Allah kalau dipelajari dengan baik akan memiliki manfaat ketika Bapak Ibu akan tes P3K. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga Bapak Ibu. Dewi, Ketua Panitia peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di kompleksnya perlu menginformasikan jadwal dan kegiatan kepada semua warga kompleks. Tindakan yang tepat dilakukan Dewi adalah titik-titik. Kita lihat Bapak Ibu, Dewi di sini sebagai ketua panitia. Nah, kalau dia sebagai ketua panitia berarti dia memiliki bawahan.
Nah, kalau dia di kompleksnya berarti bawahannya adalah para warga. Nah, jadi bagaimana menginformasikan jadwal kegiatan kepada semua warga kompleksnya? Nah, apakah jawaban A, membuat leaflet yang berisi agenda acara secara terperinci dan membagikannya ke setiap rumah di kompleks? Oke, jawaban A boleh kita simpan Bapak Ibu ya. Kemudian jawaban B, menyusun email informatif yang dikirim ke semua warga menekankan pentingnya partisipasi dan cara mereka bisa berkontribusi. Nah, di soal Bapak Ibu Guru yang diinformasikan itu adalah jadwalnya dan kegiatan apa saja. Nah, jadi wajib nanti si Bu Dewi ini menyampaikan jadwal dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Nah, maka jawaban B ini kita eliminasi Bapak Ibu. Yang C, menggunakan grup WhatsApp kompleks untuk mengirimkan pesan singkat namun jelas tentang waktu dan lokasi acara, serta mengajak warga untuk turut serta. Nah, jawaban C Bapak Ibu Guru ini boleh kita simpan dulu, tapi nanti kita pertimbangkan Bapak Ibu bagaimana sih cara kita menyampaikan suatu informasi dengan baik dan dengan maksimal Bapak Ibu ya. Maka jawaban C ini kita boleh simpan dulu. Nanti kita akan pertimbangkan mana sih yang paling baik. Yang D, menyelenggarakan pertemuan warga untuk secara langsung menyampaikan informasi dan menjawab pertanyaan seputar acara tersebut. Nah, jawaban D Bapak Ibu kita akan simpan. Nah, mana yang paling tepat Bapak Ibu ketika kita sebagai ketua panitia yang membawahi semua warga di kompleks? Nah, apakah A, apakah C, atau apakah D? Nah, silahkan Bapak Ibu jawab di kolom komentar sebagai bahan diskusi kita nanti Bapak Ibu Guru ya, atau Bapak Ibu semua. Nah, insya Allah nanti di video yang ke-24 baru kita akan bahas kuis-kuisnya. Oke, Bapak Ibu, kami menyediakan e-book soal P3K Guru. Bapak Ibu bisa beli di nomor WhatsApp kami di 081 803 358 023. Di e-book ini sudah lengkap Bapak Ibu, ada SJT, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, ini lebih mini Bapak Ibu kuliah dibandingkan bukunya. Kalau bukunya itu sudah lengkap semua. Lebih banyak soal yang kita berikan. Nah, untuk mengikuti bimbel Bapak Ibu kirimkan pendaftaran Anda ke 081 803 358 023. Untuk mengecek testimoni bimbel, kita coba cek Bapak Ibu di sini. Kita akan langsung diarahkan ke websitenya. Bapak Ibu bebas mau cek yang tahun 2023 boleh, tahun 2024 boleh. Bapak Ibu mana saja boleh dicek ya. Misalkan di sini kita mau cek yang tahun 2024. Oke, kita cek tahun 2024 karena ini adalah yang terbaru ujiannya Bapak Ibu ya. Di sini testimoni kelulusan Bapak Ibu. Oke, stop. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu terkait dengan testimoni. Alhamdulillah, terima kasih atas bimbingannya. Saya lulus Pak, terima kasih banyak. Ada dari Pak Yudi, syukur. Terima kasih Mas Maru atas trik-trik yang Mas berikan di saat bimbel dan di saat tes sangat membantu sekali. Dan Alhamdulillah saya lulus P3K Guru. Ada Tanri sama, Alhamdulillah Pak saya lulus, terima kasih ilmunya. Ada Bu Sriyati, Alhamdulillah Pak lulus, terima kasih sudah membimbing kami selama ini, dikawal sampai 2 hari sebelum ujian, luar biasa Bapak. Sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Terima kasih Bapak sudah membimbing kami sehingga kami sampai di titik ini, berkah selalu untuk Bapak dan keluarga. Saya lulus dengan nilai murni Pak, Alhamdulillah sekali. Meskipun, aduh sudah kelewatan Bapak Ibu ya. Nah nanti Bapak Ibu mau cek testimoninya silahkan ya.
lengkap sekali di sini di website yang kami sudah sediakan. Di deskripsi juga sudah ada linknya, Bapak Ibu bisa cek di sana. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Banyak manfaatnya ya bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.